Selamat datang dan salam untuk kita semua. Di sini saya akan melanjutkan dari sebuah pendahuluan untuk nomor 3 yaitu yang berjudul upaya memanfaatkan peluang. Upaya untuk memanfaatkan peluang di era digital, banyak sekali startup yang terburu-buru untuk meluncurkan produk atau layanan mereka. Mereka memulai tanpa pemahaman yang mendalam tentang pasar target mereka. Sebuah startup mungkin mengalami kesulitan dalam menghasilkan produk atau layanan yang relevan dan menarik bagi pelanggan. Kemudian, kurangnya validasi pasar dan penelitian yang cermat juga dapat menyebabkan penggunaan sumber daya yang tidak efisien dan tentunya akan mengakibatkan kegagalan bisnis. Selain itu, kekurangan sumber daya finansial juga dapat menjadi faktor penting dalam kegagalan bisnis startup. Meskipun biaya untuk memulai startup dapat lebih rendah daripada bisnis tradisional, akan tetapi masih diperlukan investasi yang signifikan untuk mengembangkan produk, memasarkan merek, dan memperluas jangkauan pasar. Maka dari itu, banyak startup yang mengalami kesulitan dalam pendanaan yang memadai, baik melalui modal, pinjaman, dan pendapatan dihasilkan oleh sendiri. Lalu selanjutnya adalah pada bagian sistem manajemen perusahaan startup, yaitu nomor 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana manajemen sebuah perusahaan startup bisa gagal. Sebuah kepemimpinan dan manajemen yang efektif juga merupakan faktor yang mempengaruhi kegagalan bisnis startup di era digital. Mulai dari mengelola startup yang sukses membutuhkan keterampilan yang kuat, kemampuan efektif, lalu kurangnya pengalaman atau keterampilan diperlukan dalam mengelola operasi sehari-hari. Pengembangan strategi atau keputusan yang tepat dapat menyebabkan ketidakstabilan bisnis dan kegagalan dalam menghadapi tantangan yang kompleks. Selain itu, tim yang tidak terstruktur atau tidak kompeten juga dapat menjadi hambatan bagi kesuksesan startup. Dan juga dalam era digital yang kompetitif ini, tim harus memiliki kualitas skill yang baik dan efisien dalam mengelola bisnis dan menghadapi perubahan pasar menjadi semakin penting untuk kelangsungan hidup startup. Dan itulah tentang pendahuluan. Lalu selanjutnya adalah nomor 4, yaitu metode penelitian. Metode penelitian yang dipakai adalah dengan membuat laporan dan artikel melalui situs website. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan bisnis di era startup digital. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan teknik studi dokumen, yaitu mengumpulkan data dari berbagai situs web dan bisnis startup yang mengalami kegagalan. Kemudian, melakukan analisis terhadap data tersebut dan mengidentifikasi beberapa pola umum yang berkontribusi terhadap kegagalan tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Hasil penelitian. Beberapa penyebab terbesar dalam kegagalan bisnis startup kami bagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu 42%, tidak ada kebutuhan pasar.
Mengapa demikian? Banyak startup gagal karena mereka tidak mampu mengidentifikasi kebutuhan yang cukup besar dalam pasar untuk produk atau layanan yang mereka tawarkan. Lalu produk atau layanan tersebut mungkin tidak sesuai dengan keinginan atau kebutuhan konsumen potensial. Masalah ini terjadi ketika startup memiliki kebutuhan pasar yang kecil atau tidak ada kebutuhan pasar sama sekali untuk produk yang mereka tawarkan. Akibatnya, sulit untuk mendapatkan pelanggan dan tentunya tidak mencapai keberhasilan dalam penjualannya. Untuk solusinya, harus dilakukan riset di awal, jadi harus dianalisa terlebih dahulu kebutuhan dan juga target marketingnya sebelum bisnis startup itu running. Kemudian yang kedua, validasi ide dengan calon pelanggan tentu sangat penting juga. Dan yang ketiga, memastikan produk atau jasa sesuai kebutuhan pelanggan. Nah, faktor yang kedua yaitu kehabisan uang. Masalah keuangan merupakan penyebab umum kegagalan startup juga. Kebanyakan startup mengalami kesulitan dalam memperoleh pendanaan yang cukup untuk menjalankan operasional mereka, atau menghabiskan dana tanpa menghasilkan pendapatan yang cukup untuk mempertahankan bisnis mereka. Oleh sebab itu, sangat-sangat penting untuk manajemen keuangan yang baik dalam hal ini. Nah, solusinya merubah sistem manajemen keuangan, dan yang kedua, memperhatikan pemasukan dan pengeluaran perusahaan dengan seksama. Nah, yang ketiga, faktor ketiga yaitu komposisi tim yang tidak tepat. Sekitar 23% dalam hal ini, komposisi tim yang tidak tepat dapat menyebabkan ketidakcocokan dalam visi dan keahlian, yang pada gilirannya akan mempengaruhi kualitas dan eksekusi produk atau layanan startup. Lalu masalah ini terjadi ketika tim manajemen tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk mengatasi tantangan bisnis. Nah, untuk solusinya, memilih anggota tim berdasarkan kompetensi yang dimiliki. Kemudian faktor yang keempat yaitu 19% kalah dalam kompetisi. Persaingan yang ketat dalam industri tertentu bisa membuat startup sulit untuk bersaing dengan pesaing yang lebih mapan dan memiliki sumber daya yang lebih besar. Ditambah kebanyakan perusahaan startup saat ini merasa kalau ide mereka paling baik yang akan memandu mereka menuju keberhasilan ketika produk diluncurkan ke konsumen. Akan tetapi sebenarnya tidak demikian, karena sebuah bisnis startup dibentuk dari waktu ke waktu dan idenya bisa serupa. Kemudian mereka menganalisa pasar, kompetisi, dan bisnis yang sudah terbentuk akan membantu menghasilkan strategi berbeda pada area berbeda untuk memenangkan pasar. Nah, untuk solusinya harus dilakukan analisis pasar itu sendiri, kemudian mengidentifikasi pesaing, itu juga perlu. Dan yang ketiga, menyesuaikan perubahan pasar dengan inovatif baru. Sangat-sangat penting untuk menerapkan ketiga hal ini uh, demi keberlangsungan startup yang baik ya, kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu faktor harga atau biaya tanggungan sekitar 18%. Masalah harga atau biaya tanggungan merupakan salah satu penyebab kegagalan bisnis startup yang cukup signifikan. Ketika harga produk atau layanan tidak sesuai dengan ekspektasi pasar atau tidak dapat bersaing dengan pesaing, startup dapat menghadapi kesulitan dalam menarik pelanggan atau mencapai laba yang memadai. Nah, untuk solusinya diperlukan analisis atau analisa kebutuhan biaya yang diperlukan secara menyeluruh. Jadi harus dilakukan analisa terkait dengan biaya tersebut secara menyeluruh sehingga bisa meminimalisir apa saja yang akan terjadi di masa depan terkait dengan bisnis startupnya ketika harga atau biaya itu mengalami perubahan, kurang lebih seperti itu. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor kesuksesan bisnis startup.
Yang pertama, melakukan riset pasar yang menyeluruh sebelum memulai bisnis. Kemudian yang kedua, manajemen keuangan yang hati-hati dan efisien menjadi faktor penentu untuk menghindari kegagalan karena kehabisan dana atau uang. Kemudian yang ketiga, komposisi yang tepat juga krusial bagi kesuksesan startup. Yang keempat, pengembangan strategi yang membedakan produk atau layanan dari pesaing adalah langkah kunci dalam menghadapi persaingan yang ketat. Kemudian harga yang kompetitif dan melakukan analisis biaya yang cermat akan membantu startup mempertahankan keberlanjutan bisnis. Itu yang kelima. Dari lima poin ini adalah faktor kesuksesan bisnis startup sebelum memulai, bahkan mungkin saat berjalan juga. Oke, di sini saya akan memberikan kesimpulan bahwa penelitian ini mengungkapkan beberapa penyebab umum terkait kegagalan bisnis startup dan memberikan wawasan yang berharga bagi calon usahawan. Dan untuk menghindari kegagalan, startup harus berfokus pada identifikasi kebutuhan pasar, manajemen, keuangan yang baik, pembentukan tim yang kompeten, dan juga inovasi dan strategi bisnis yang efektif. Sebab dengan adanya penerapan pendekatan yang tepat, startup memiliki peluang lebih besar untuk mencapai kesuksesan di pasar yang kompetitif. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.